Dan kenapa mau ikut? Karena gratis gitu dan dibiayai, semuanya di cover, baik itu dari buku-bukunya disediakan dan ujiannya juga kita dibiayai sama mereka, dan keberangkatan untuk ke Jepang juga disediakan biayanya gitu. Halo Sobat Archie, kembali lagi di Archie Talk bersama aku Sharon Avanzia dan hari ini kita kedatangan nih narasumber yang keren banget yang pastinya alumni juga nih dari Akprer SPGI Cikini. Sebelum kita mulai nih perbincangan kita hari ini sama narasumber kita yang keren banget, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini dan jangan lupa untuk kepoin semua sosial media yang dipunya oleh Akprer SPGI Cikini. Oke, sebelum kita masuk, kita mau langsung kenalan aja kali ya sama narasumber kita hari ini. Oke, halo Kak Grace. Halo, Halo, oke Kak. Sebelum kita berbincang, mungkin Kakak boleh perkenalkan diri dulu kali ya sebelumnya. oke. Perkenalkan, saya Grace Nover Kanitahia. Saya alumni angkatan 50. Angkatan 50, kita beda 4 tahun doang ternyata ya Kak, nggak jauh beda lah ya. Kakaknya juga Ya. masih kelihatan muda banget, cantik banget nih. Kayak berseri-seri banget mukanya. Oke, Kak, kalau boleh tahu, eh, Kakak selama di Akper tuh apa sih yang Kakak kangenin selama kuliah di Akper? Yang dikangenin tuh bareng-bareng ya sama temen-temen, belajar juga, ngumpul sama temen-temen. Itu Ngumpul yang ya. paling dikangenin. Iya. Kira-kira menurut Kakak nih, selama perjalanan perkuliahan di Akper tuh apa sih? Mungkin kan senangnya banyak nih ya, karena kan banyak teman, perkuliahan juga seru gitu ya. Apa sih kesulitannya nih? Kan kalau misalkan ngomong senang-senang, kayak ya udah aja gitu kan, pasti semuanya juga seneng karena ketemu teman-teman. Tapi kalau kesulitannya kira-kira apa sih Kak? Kesulitannya sih sejauh ini, eh kalau kita ikut mata pelajaran yang dosennya kadang eh, kurang, gimana ya, kurang ngerti keadaan kita gitu loh. Misalnya Oh, eh, metode setiap pembelajaran dosen kan beda-beda, iya dan kita betul. tuh harus bisa menyesuaikan juga bagaimana cara pengajaran si dosen tersebut gitu. Iya, Itu sih benar yang banget bikin sih. eh, agak sulit untuk menyesuaikannya. Iya benar banget sih Kak itu setuju aku kayak gitu. Kalau boleh tahu waktu perkuliahan nih Kakak tinggal di asrama atau di luar asrama? Di luar asrama, Oh, di luar jadi kita asrama. pulang pergi, iya Pulang gitu. pergi. Berarti kita sama ya, Kak. Sama-sama anak pulang pergi nih. Kira-kira selama perkuliahan nih, Kakak selama jadi anak pulang pergi nih sering telat nggak sih, Kak? Karena kayak yang aku lihat nih dari angkatan aku sekarang nih, kayak lumayan banyak nih yang telat-telat. Sehingga jadi kepotong terus nih jam perkuliahan dia gitu. Kalau Kakak sendiri jadi anak yang di luar asrama gimana? Kalau telat pasti ada ya, sering, tapi nggak pernah sampai kepotong mata pelajaran sih. Oh, oke, berarti masih telat yang mungkin kayak 5 menit, 10 menit gitu ya. Ya, iya Oke benar. deh Kak. Mungkin kita langsung mulai aja ya Kak perbincangan kita. Kalau boleh tahu Kakak sekarang nih kegiatannya apa aja sih Kak? Kegiatannya sekarang, aku cuman kerja, Oh, cuma itu kerja aja aja. sih. Oh, Iya, kerja aja kerja ya. aja. Nggak ada ambil eh, kuliah lagi sambil kerja gitu nggak ada ya? Belum. Belum. Tapi nanti ada kegiatan, ada rencana maksudnya untuk ngambil uh, Kaigo Fukushishi. Oh, oke. Eh, Kalau boleh tahu Kak, kerja di Jepang itu gimana sih Kak? Dan Kakak nih kerjanya di sana ngapain aja? Kalau boleh tahu. Hmm, aku tuh kerjanya di sini sebagai perawat lansia atau perawat Kaigo, dan kerjanya itu nggak berhubungan sama medis gitu, nggak kayak melakukan CTV
atau kasih obat itu enggak. Jadi kerjaan kita tuh hanya ganti popok, terus mindahin pasien dari tempat tidur ke kursi roda, menyiapkan minuman mereka kayak oca, terus air yang diukur 100 cc. Habis itu kita nyuapin pasien, memandikan mereka, gitu sih. Eh, Seru banget ya Kak kerja di Jepang itu ya ternyata. Dari aku dengar sih dari pengalaman Kakak. Selama Kakak kerja di Jepang nih, Kakak tinggalnya apa? Ngekos, apartemen atau disediain dari rumah sakitnya? Kita disediakan dari rumah sakit, kita tinggal di apartemen gitu. Oh, Jadi tinggal di kayak apartemen. satu satu apartemen ada 3 kamar. Jadi aku ada teman-teman di sini gitu. Oh, oke. Kira-kira selama kerja di Jepang nih, udah nemuin gak Kak kayak, aduh kayaknya penat nih kerja di Jepang gitu. Atau masih sejauh ini masih seru-seru aja? Kalau penat sih pasti ada dong, karena kan kita tinggal bukan di negara kita, terus kita Betul. tinggal juga jauh dari keluarga, itu tantangan sih buat aku ya, dan teman-teman yang ada di sini gitu. Oke. Kalau boleh tahu Kakak nih udah kerja di Jepang nih udah berapa lama sih? Belum lama sih, baru 4 bulan ya kerja di Baru 4 Jepang. bulan ya. Ya, Eh, oke. Awal Kakak boleh ceritain gak sih awal Kakak eh, mau kerja di Jepang kan pasti Kakak pelatihan dulu nih ya kan? Apa sih awalnya yang ngebuat Kakak tuh pengen banget ikut program pelatihan kerja untuk ke Jepang? awalnya sih dari dulu aku emang punya cita-cita untuk keluar negeri gitu kan. Oh, Dan kebetulan aktor itu kerja sama sama perusahaan nih yang menyediakan lowongan ke kerja di luar negeri, yaitu termasuk di Jepang. iya betul. Dan kenapa mau ikut? Karena gratis gitu dan dibiayai, semuanya di cover, baik itu dari buku-bukunya disediakan, dan ujiannya juga kita dibiayai sama mereka, dan keberangkatan untuk ke Jepang juga disediakan biayanya gitu. Eh, Makanya b- tertarik. oh, ya aku juga lumayan tertarik sih Kak, cuma masih mikir-mikir lah ya, karena jauh dari keluarga itu nggak gampang betul Kak? Iya, betul banget. Karena kan kita ya kerja, kuliah, apapun kegiatan kita pasti butuh support dari keluarga ya. Berarti sejauh ini kakak sampai udah 4 bulan kerja ini, eh, income kakak eh, berapa sih kak? Kalau boleh tahu nih, kalau boleh diceritain. Tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Kalau kalau ngomongin tentang income, untuk saat ini sih masih setara ya. Maksudnya eh, sekitaran, boleh sebut nominal atau nggak usah? Boleh mungkin kak disebutin nominalnya. Oke. Sekitar. Oh oke. Kira-kira dengan income kakak segitu, mudah nggak sih kak untuk mengatur finansial di negara orang? Dibilang mudah, enggak juga sih, karena kan eh aku baru 4 bulan di sini, dan kebutuhannya juga masih, apa namanya, masih berubah-berubah gitu. Masih Karena adaptasi lah ya kami, kak gitu. iya betul banget masih adaptasi, karena kami itu sampai bulan kedua atau bulan ketiga masih dibiayai semua keperluannya sama rumah sakit. Hmm, Nah, baru Masuk bulan ketiga ya. iya, 1 2 bulan baru kami mengeluarkan uang sendiri untuk biaya Hmm, kebutuhan sehari-hari gitu. oke kak. Kalau boleh tahu, waktu kakak, kakak kan ini pengen ke Jepang nih keinginan kakak sendiri ya kan ya. Eh Ya, Pasti kan ada izin dulu nih ke orang tua. Gimana sih Kak bisa dapat izin atau emang orang tua Kakak kayak oh ya udah bagus nggak apa-apa kamu ke luar negeri aja atau orang tua Kakak justru yang kayak kenapa nak kenapa harus di luar negeri gimana Kak? kalau dapat izin sih pasti nggak gampang ya, karena kan kita jauh dari orang tua. Tapi papaku selalu ngedukung aku kalau
itu yang terbaik gitu. Apalagi itu mengenai pendidikan ya. Mama juga begitu, walaupun mama lebih ke, aduh nanti kalau kamu jauh, eh, mama kangen gimana gitu. Pasti nggak mudah sih, cuman berjalannya dengan berjalan waktu, kedua orang tua akhirnya menyetujui gitu. Oke, berarti menurut kakak support dari orang tua tuh perlu banget ya untuk kita bisa punya mimpi kerja di luar negeri, apalagi di negeri orang yang lumayan jauh. Iya pasti dong, support dari orang tua tuh penting banget buat kita. Oke kak, mungkin biar kita nggak serius banget nih kak, aku boleh tanya nggak sih kak, kakak selama perkuliahan dan selama sekarang udah kerja di luar negeri, apakah kakak punya pasangan juga yang nge-support kakak? Oh, kalau pasangan ada sih, dia support banget malah. Oke deh, kalau gitu aku boleh tahu nggak sih Kak, apa yang memotivasi Kakak tuh untuk mau kerja di Jepang selain emang keinginan dari Kakak sendiri dan ada program gratis dari kampus? Motivasinya sih untuk keluarga ya, untuk keluarga, Oke. untuk orang tua, dan keluarga aku kan termasuk keluarga yang dibilang pas-pasan gitu, dan ingin dong untuk membahagiakan kedua orang tua gitu, ingin dong untuk memperbaiki strata ekonomi, walaupun tidak jauh berbeda, tapi ada kerinduan seperti itu. Oke. Sejauh ini Kak, eh, dari angkatan Kakak, Kakak kan nih angkatan 50 nih. Eh, Kakak tuh ada berapa orang sih dari angkatan Kakak yang kerja juga di Jepang? Ada sekitar 4 orang lagi selain aku gitu, Oh, dan Mbak. itu beda-beda ya penempatannya, nggak Oh, hanya di penempatannya satu beda. daerah gitu. Oke, kalau gitu Kak. Eh, Kakak boleh, tadi kan Kakak udah ceritain nih ya kan, Kakak itu perawatnya bukan perawat yang tindakannya tuh secara medis ya tadi kan. Kakak Ya, perawat lansia. Selain itu Kakak boleh lagi nggak sih deskripsiin pekerjaan Kakak gimana? Apakah Kakak eh kayak di suatu instansi, terus Kakak tapi perawatannya home care atau pasien itu yang datang ke rumah sakitnya? itu maksudnya kerja di Jepangnya atau gimana? Kerja di Jepangnya. Kalau kerja di Jepang kita hanya kerja di rumah sakit aja, jadi pasien yang udah ada di situ gitu. Karena Oke. pasien yang di tempat aku kerja ini, mereka kan punya berbagai macam penyakit kayak demensia, kayak halusinasi, penyakit ginjal, stroke gitu. Dan mereka udah ada di situ, udah bahkan ada yang bertahun-tahun. Dan kalau misalnya ada yang sehat, ya mereka balik lagi ke rumah mereka. Oke, Kak, boleh tahu nggak sih kan kalau yang kita tahu nih, yang mungkin teman-teman di rumah juga tahu, kalau kita tuh sebagai perawat di Indonesia tuh kerjanya 24/7. Nah, kalau di Jepang nih gimana sih Kak sistem kerjanya? Apakah 24/7 juga atau ada liburnya atau gimana nih Kak? Sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda ya dari Indonesia. Yang bedain itu kita ada 4 shift di sini. Ada yang Oh, dari jam 7 kurang sampai jam 3:30 4. Ada yang dari jam 8:30 pagi sampai jam 5 sore. Ada yang dari setengah 1 siang sampai jam 9 malam. Dan yang dinas malam ini paling panjang sih, dari setengah 5 sore sampai jam 8:30 pagi besoknya. Gitu. Itu yang oh, paling panjang. shiftnya berarti beda ya Kak sama di Indonesia kan kalau Indonesia ngelanjut gitu kan kayak jam 8 ke jam 2, jam 2 ke jam 9 baru lanjut lagi ke jam 8 pagi gitu ya. Jadi Iya, agak random ya. beda sih. Mm-mm. Oke. Tapi sejauh ini eh have fun ya Kak kerja di Jepang. Have fun. Selama kerja nih Kakak punya waktu nggak sih untuk kayak setidaknya tuh healing, me time gitu. Masih ada nggak sih Kak waktu untuk melakukan hal itu gitu?
masih ada. Karena kan kita juga dikasih libur ya di sini. Hmm. Dan seminggu itu kita bisa dapat libur kadang 3 hari, 4 hari gitu. Wah, enak banget ya Kak, libur 4 hari dalam seminggu, berarti hari kerjanya cuma 3 hari. Menarik, Ya, menarik kerja di Jepang. Eh, kakak boleh tahu, kalau aku boleh tahu nih Kak, cara kakak untuk beradaptasi eh, selama di Jepang tuh selama kayak kehidupannya, culture-nya, makanannya, atau mungkin sama orang-orangnya, sosialnya gitu. Gimana sih Kak cara kakak beradaptasinya? beradaptasinya sih sampai sekarang juga masih beradaptasi ya. Apalagi Jepang itu kan musimnya beda nih dari Indonesia. Iya, Jepang itu kan betul. ada 4 musim ya, Indonesia cuma 2 musim dan itu tuh masih beradaptasi sampai sekarang. Walaupun sekarang udah masuk musim semi, tapi tuh dinginnya tuh masih kerasa gitu. Walaupun di luar terik, tapi masih ada hawa dinginnya gitu. Dan perbedaan waktu juga, Indonesia sama Jepang kan beda waktunya 2 jam. Terus perbedaan eh, rasa masakan ya, itu kadang tuh kita ngerasain kok nggak ada rasanya gitu. Sedangkan di Indonesia kan berbagai macam rasa dan bumbu gitu. Dan di sini juga kita sulit nemuin kayak bahan-bahan Indonesia gitu. Ada toko yang jual makanan Indonesia, cuman itu perlu waktu sekitar 1 jam untuk ke sana Jauh ya Kak berarti gitu. ya. Sangat effort berarti Ya, untuk menemukan makanan yang flavornya tuh kayak masakan Indonesia banget. Oke, kalau iya gitu benar. selama kakak di Jepang nih, kira-kira kakak kan mungkin pernah nih kangen sama masakan orang tua, masakan mama kakak sendiri. Pernah nggak sih kak kayak dikirimin gitu dari Indonesia ke Jepang? Eh, sampai saat ini sih belum ya, karena kan itu juga butuh biaya Oh, gitu. oke. Dan masih nabung sih untuk itu. Ada keinginan untuk biar dikirim makanan dari Indonesia. Cuman kan gak bisa kirim makanan yang kayak rendang gitu tuh gak bisa karena kan pengiriman dari Indonesia ke Jepang setahu aku yang paling cepat itu 5 hari. Itu udah paling Oke. cepat gitu. Jadi berarti sampai sekarang udah selama 4 bulan nih nggak merasakan cita rasa Indonesia ya. Iya, kangen banget sih. Kangen banget, pasti sih. Oke, eh selama kakak kerja di Jepang nih, kira-kira apa aja sih yang kakak pelajarin di kuliah di kampus Akpara SPG Cikini ini gitu, yang kepake sampai sekarang kakak kerja di Jepang? Nggak banyak sih ya, karena kan kita nggak terlalu pegang medisnya, tapi ada beberapa yang kepake seperti banyak pasien penyakit ginjal yang minuman mereka itu ditakar gitu. Jadi setiap minum itu mereka hanya dikasih 1 cc air dan itu udah ada botol-botol yang ditandain gitu dalam 1 hari pasien-pasien tersebut harus minum segitu gitu, nggak boleh lebih dari itu gitu. Dan banyak pasien-pasien yang eh, suka melakukan kekerasan tapi bukan dalam tanda kutip yang eh, sangat parah gitu tidak, tapi hanya sebatas memukul dan kadang juga memaki. Itu yang eh, waktu kuliah kita pelajari, eh, aku praktekkan gitu di kerjaan aku sekarang. Seperti kalau pasiennya memaki kita ya kita sabar aja gitu karena kan mereka juga mengalami sakit itu bukan atas kesadaran mereka gitu. Oke Kak, tadi kan kakak bilang nih kakak ikut pelatihan ke program kerja ke Jepang. Boleh ceritain nggak sih Kak pelatihannya tuh kakak lulus? Oke, sebelumnya kakak kakak nih lulus tahun berapa nih? Aku lulus tahun 2021. Tahun 2021. Nah, setelah kakak lulus tahun 2021 ini, apakah kakak langsung ikut pelatihan atau ada jeda berapa bulan atau berapa lama gitu Kak selang waktunya? Lumayan lama ya, sekitar 2-3 bulanan deh, baru ikut pelatihan bahasa Jepang karena waktu itu kalau nggak salah itu baru dibuka
tahun depannya, tahun 2022, bulan Februari kalau nggak salah. Dan itu kita mulai belajar bahasa Jepangnya kayak perkenalan huruf-hurufnya. Karena Jepang itu kan ada hiragana, katakana, sama kanji. Dan kita awal-awal belajar hiragana, katakana, terus masuk ke kosakatanya. Habis itu kita belajar pola kalimatnya, dan baru belajar kanji pelan-pelan gitu. Dan kita nggak hanya belajar bahasa Jepangnya aja, tapi kita belajar juga bahasa Jepang perawat lansianya. Jadi Oh, eh, ada berapa bulan kita belajar tentang bahasa Jepang perawat lansia gitu. oh, jadi beda Jadi gitu ya, Kak? iya beda. Karena kan kalau bahasa Jepang kan itu umum ya. Oh, Sedangkan kita ini kan pekerjaannya punya skill, skill perawat lansia dan itu kita pelajari juga gitu. oke. Kira-kira kakak pelatihannya berapa lama sih? Kan tadi kakak selang waktunya nih setelah lulus 2 sampai 3 bulan. Nah, waktu mulai pelatihannya berapa lama? Pelatihannya kalau untuk materi itu sekitar 6 bulan sampai 8 bulan. Baru kita ada prakteknya 1 bulanan praktek untuk perawat lansianya. Setelah itu kita masuk ke ujian, Oh, ujian bahasa Jepang dan itu eh dibiayai ya. Tadi yang sempat aku kasih tahu tadi itu dibiayai sama perusahaan yang kerja sama Akper. Setelah ujian bahasa Jepang, kita ada ujian lagi, ujian bahasa Indonesia perawat lansia sama bahasa Jepang perawat lansia. Jadi total ada tiga kali kita ujian dan aku lulus dalam sekali ujian gitu. wah, keren banget. Berarti kakak emang bener-bener udah niat dan emang keinginan sendiri ya. Nggak ada Iya. ngulang-ngulang lagi. Eh, Selama pelatihan itu eh, boleh tahu nggak sih Kak dosennya tuh siapa-siapa aja dan seru nggak dosen-dosen dari yang ngajar pelatihan Jepangnya? Kalau dosen-dosen yang ngajar dari bahasa Jepang itu kan dosen-dosen dari luar ya, dari perusahaan yang kerjasama sama Hakper ini. Dan kalau dibilang seru, ya seru. Tapi kan kita perlu juga untuk menyesuaikan sama metode pembelajarannya gitu. Tapi Eh, sejauh ini mereka memberi semangat gitu, mendukung kita. Kalau misal kita kan kadang ada bosen ya belajar, ya dan mereka benar. kasih jeda gitu untuk kita belajar. Tapi tetap ngingetin karena kita kan punya target. Masa kita mau lama-lama belajar bahasa Jepang, nggak mau kerja gitu. Berarti kira-kira pelatihannya berapa lama tuh Kak? 3 bulan atau setengah tahun? 1 tahun, 1 tahun. sekitar 1 tahun. Karena setelah ujian yang tadi aku bilang, kita ada belajar lagi, belajar percakapan Hmm. sambil nunggu wawancara. Ih, berarti benar-benar selesai dari kakak pelatihan tuh langsung dikirim ke Jepang gitu ya Kak? Kalau langsung enggak, karena aku tuh sempat berhenti. Aku Oh, sempat berhenti, sempat keluar karena eh, itu udah kelamaan dan papaku juga bilang, kamu kayaknya kelamaan deh. Lebih baik cari kerja aja di Indonesia. Dan beneran aku cari kerja di Indonesia walaupun gak langsung dapat kerja hmm. gitu. Dan udah sekitar hampir 1 tahun kerja di Indonesia, baru dosen yang perawat lansia ini WA aku lagi tanyain masih tertarik nggak belajar bahasa Jepang, masih tertarik nggak untuk kerja di Jepang gitu. Terus aku jawab dong, masih tertarik. eh Sensei aku bilang gitu. Ya udah kamu ikut belajar eh, percakapan lagi, nanti ada banyak wawancara yang masuk gitu. Karena Jepang lagi butuh. Aku pikir itu tuh butuh waktu lama, ternyata enggak. Itu hanya sekitar 3 bulanan dari dosen atau sensei itu kasih tahu ya kalau ada wawancara lagi. Oh, berarti Gitu. kakak sempat kerja juga ya di Indonesia. Iya, sempat. Hampir 1 tahun aku kerja di Indonesia. Nah, menurut kakak karena kakak ternyata udah punya pengalaman nih kerja di Indonesia, ada nggak sih perbandingan yang menurut kakak signifikan banget gitu antara kerja di Indonesia dan juga kerja di Jepang?
Kalau dibilang signifikan, ada banget. Perbedaannya tuh jauh banget. Kalau kerja di Jepang, itu tuh benar-benar capek dan kita benar-benar pakai tenaga kita untuk kerja. Waktunya juga lumayan lama, tapi kita juga lumayan dapet gajinya gitu, salary-nya. Kalau di Indonesia kita capek, kita tekanan mental juga sama pasien-pasiennya, tapi gaji yang kita dapat nggak sebanding sama usaha yang kita keluarkan. Itu sih yang bikin aku pengen ke Jepang, aku pengen keluar gitu, pengen cari pengalaman lebih. Karena menurut aku di Indonesia itu tenaga perawat itu atau tenaga kesehatan masih kurang sekali dihargai. Oke, eh, kan kalau kakak banyak dengar nih isu-isu di tentang perawat di Indonesia kan sering banget ya ada yang dituduh atau kayak bahkan sampai diviralin. Padahal sebenarnya perawat itu eh, memang sudah melakukan tugasnya secara baik gitu, tapi diviralin. Nah, menurut kakak sering terjadi juga nggak sih kak kalau misalkan kita kerja di Jepang kayak gitu? Atau mungkin orang-orang di Jepang itu eh, sangat-sangat menghargai jasa dari perawat. Eh, untuk saat ini aku belum pernah lihat ya ada eh, perawat yang diperlakukan seperti di Indonesia. Karena mereka itu kan menghargai aturan di Jepang. Walaupun ada beberapa satu dua orang yang mungkin sama seperti yang di Indonesia, tapi di Jepang itu kan lebih menghargai aturan. Bahkan banyak keluarga pasien yang mengunjungi rumah sakit, mereka tuh nggak menggunakan handphone sama sekali gitu. Karena kan udah ada aturan ya di pengumuman sebelum masuk ke ruangan pasien itu kalau video atau potret itu dilarang. Kecuali kalau mereka misalnya mau izin gitu, minta fotoin keluarga mereka, entah itu lagi makan atau lagi berbicara. Itu kan ada kebijakan-kebijakan tertentu ya. Tapi mereka nggak melewati batas yang diberikan gitu. Oke deh Kak, kalau gitu kan nggak berasa nih ya Kak, kita dari tadi udah berbincang-bincang, kita udah mau masuk ke pertanyaan terakhir aja nih. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir, mungkin Kakak boleh sharing kali ya. eh Mata kuliah apa aja sih yang Kakak favoritin selama kuliah keperawatan di Akpra SPG Cikini? Mata kuliah paling favorit ya keperawatan jiwa. Itu paling ya, paling menyenangkan dan gak ribet kalau menurut aku karena itu kan mengenai perasaan ya dan itu kayak nggak bisa dikatakan nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata beda dari mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang lain kan udah ada gitu jawabannya pasti ini. Kalau keperawatan jiwa kan kita nggak pernah bisa duga gitu. Gitu ya Tergantung paling. perasaan pasien yang Iya, kita rawat ya. betul banget. Eh, Boleh sharing nggak sih Kak selama kuliah di Akper Cikini ini kira-kira prestasi apa aja yang udah Kakak capai nih? Kalau prestasi eh nggak terlalu ya. Kalau prestasi paling kalau misalnya ini bisa masuk eh, tiga besar setiap semester, Wah, tiga keren banget. besar. Tiga besar itu udah keren banget sih Kak. Oke, kalau gitu kita masuk nih ke pertanyaan terakhir kita. Kira-kira siapa sih dosen yang paling favorit, yang paling kakak suka, mulai dari metode pembelajarannya, atau mungkin berbeda-beda nih, mungkin kakak suka dari metode pembelajarannya, atau suka karena waktu membimbing KTI-nya gampang untuk dihubungin. Boleh disebutin nih kak, dosen-dosen favoritnya. Kalau dosen favorit sih Pak Pendeta Ari ya. Itu Oke, dosen paling fleksibel kalau menurut aku. Walaupun bukan keperawatan ya yang diajarkan, tapi itu ngebantu sih, ngebantu kita karena sembari kita belajar, kita kita sekalian curhat juga sama Pak Pendeta Ari, tapi beliau nggak pernah memihak siapapun gitu loh. Setelah itu dosen selanjutnya yang paling favorit ya Bu Santa bosan. gitu. Iya, Oke, kalau boleh tahu nih, waktu kakak nyusun KTI itu dosen pembimbingnya siapa sih? dosen pembimbingnya siapa ya aku lupa lagi. Ada loh dosen eh yang tinggi banget, siapa yang Bu cewek. Norita.
Oh iya, Bu Lorita, aku sampai lupa namanya. Oke, Mohon Bu maaf Ibu. Lolita. Nggak apa-apa, Kak. Namanya juga sudah penat kerja lagi ya kan pasti ada lupa-lupanya. Tapi nggak apa-apa, Kakak masih bisa mendeskripsikan. Menurut Kakak, selama penyusunan KTI itu ada kesulitan nggak sih, Kak? Kesulitan pasti ada dong kesulitan karena waktu itu kan aku KTI-nya ngambil tentang ginjal ya, dan waktu itu sempat mau ngambil datanya tuh di Rumah Sakit Halim karena kami kan prakteknya di Rumah Sakit Halim, tapi terkendala karena corona kalau nggak salah, akhirnya pihak kampus saranin untuk ngambil data di Rumah Sakit Cikini aja gitu, Oh, dan itu nunggu surat penelitiannya kan lumayan lama ya, baru kita mulai penelitian di Rumah Sakit Cikini gitu, tapi seru sih. berarti overall Kakak sangat memiliki pengalaman yang seru banget ya selama kuliah di Akpol RSPGI Cikini ini. Ya betul banget. Oke Kak, untuk menutup perbincangan kita hari ini, boleh nggak sih Kakak kasih kesan dan pesan untuk adik-adik mahasiswa Kakak yang sedang berkuliah saat ini, ataupun untuk yang calon-calon mahasiswa nih yang mau masuk ke Akpol RSPGI ini? Oke, kesan dan pesannya untuk adik-adik yang masih kuliah, tetap semangat, tetap raih prestasi sebanyak mungkin, raih pertemanan, organisasi, ikuti setiap eh, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama Akper, karena Akper itu punya banyak sekali kegiatan dan kerjasama dengan banyak instansi, itu sangat memperbanyak wawasan kita ya, terutama eh, kegiatan-kegiatan apa namanya kerjasama seperti dari perusahaan lain yang menyalurkan kita ke luar negeri, dan itu peluangnya sangat banyak untuk saat ini dan Akper luar biasa. Aku jarang nemuin atau dengar kampus-kampus lain menyediakan fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswanya kerja ke luar negeri. Dan tetap semangat untuk adik-adik yang masih kuliah, apapun yang saat ini sedang dikerjakan atau kesulitan-kesulitan apapun, tetap berjuang. Percayalah, eh, semuanya pasti akan indah pada waktunya. Ingatlah bahwa ada keluarga, orang tua yang perlu kita bahagiakan. Dan untuk calon adik-adik yang akan bergabung dengan Akper, ayo bergabung dengan Akper Cikini karena banyak sekali kesempatan yang pastinya tidak akan ditemukan di kampus-kampus lain. Tetap semangat untuk Akper Cikini, jaya terus dan tetap jadi saluran berkat bagi banyak orang. Makasih banyak ya Kak Grace udah mau sharing-sharing nih di Archik Talk untuk hari ini. Untuk teman-teman, perbincangan kita dengan alumni hari ini sudah selesai. Kalian jangan lupa untuk tungguin video-video Archik Talk lainnya atau video-video lain yang akan diupload di YouTube. Aku PRSPG Cikini. Oke, kalau begitu kita akhiri saja perbincangan kita hari ini di Archik Talk. Bye! Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a